Oke, selamat siang, salam sejahtera. Hari ini saya dapat tugas dari dosen saya, coach kami, Dr. Pramudianto, MMin, MM, ACC. Dalam MK mata kuliah database dan pengambilan keputusan. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan data yang kami sajikan, yaitu data target versus achievement revenue year to date di tempat bekerja kami. Data ini untuk memenuhi tugas UAS dari beliau. Oke, lanjut kita sampaikan. Ini kita sajikan ada data dari 9 cabang di tempat kami, yaitu data dari Januari sampai dengan September 2018. Nanti kami compare, bandingkan dengan 2000 pencapaian di 2017, yaitu kita sebut dengan year to date. Oke, nah revenue ini terkontribusi dari beberapa sumber, yaitu dari revenue legacy atau voice dan SMS, dan kemudian ada revenue data, yaitu dikontribusi atau di-generate dari revenue broadband. Broadband itu terkait dengan data, penggunaan data seluruh pelanggan atau customer di tempat wilayah operasional kerja kami. Nah, saat ini kami menangani ada 9 wilayah operasional kerja yang tersebar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, yaitu ada tepatnya di Bukit Tinggi, Jambi, Musi Banyuasin, Palembang, Jakarta Timur, Bandung Barat, kemudian Malang, Kupang, Kalimantan Utara, dan Kota Waringin Raya. Nah, di sini data ini kita sajikan dalam tabel Excel, data target yang harus dicapai dan achievement atau pencapaiannya. Nah, di dalam data ini kami menggunakan teori yang sudah kami pelajari di program Pascasarjana. Itu ada dua teori yang saya gunakan, yaitu membuat keputusan yang strategis dan efektif, dan yang kedua adalah predictive analytic primer. Jadi data ini saya analisa, kemudian kita uji menggunakan teori tadi dua, dan kita tentunya ada langkah-langkahnya ya. Nah, di data ini ada terlihat dari 9 cabang itu ada 2 yang sudah tercapai 100% dan ada sisanya masih belum tercapai, yaitu ada 7 cabang. Oke. Di dalam membuat keputusan strategis dan efektif, tentunya dari data yang kami sajikan sangat berguna untuk menjadi dasar analisa membuat keputusan strategis. Berikut ada langkah-langkah yang kami lakukan, yang kami analisa untuk membuat keputusan strategik ini, karena harus komprehensif, karena menyangkut dari perhitungan menyeluruh ya, complicated ya, dari sisi budgetingnya, purpose program yang harus kami jalankan, dan kemudian menyiapkan saluran distribusi serta berapa SDM yang harus kita butuhkan, yang kita libatkan. Kemudian ada tentunya reporting yang by web atau sistem biar memudahkan gitu ya, dan daily monitoringnya. Jadi kita harus memastikan bahwa yang kita lakukan adalah on progress. Nah, dalam beberapa tahapannya adalah ada untuk yang pertama mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, itu harus jelas dan terukur, achievable, measurable. Tujuan kami adalah bagaimana dapat melampaui target, bukan mencapai tapi melampaui target yang diberikan oleh manajemen. Objektifnya adalah pencapaian revenue kami adalah double digit growth atau DDG. Kemudian kami mengumpulkan sebanyak mungkin informasi untuk menjadi beberapa opsi. Kita sebut biasanya ada opsi A dan opsi B. Tentunya kami membuat simulasi dengan pendekatan yang presisi, baik dari sisi budgeting, penurunan target ke tim, dan bagaimana cara mencapainya. Kemudian mengidentifikasi beberapa nilai sesuai dengan minat, pilihan, dan kemampuan. Di tahapan ini kita melihat kemampuan baseline secara historisnya per cabang, kemudian sub cabang, dan di breakdown di masing-masing lini pimpinan cabang, supervisor, dan para tim sales division. Kemudian kita mengklasifikasikan daftar yang pro dan kontra. Contohnya kita kategorikan sangat penting, kurang penting, dan penting. Nah, di tahapan ini kita membuat skala klasifikasi dan skala priority. Dari cabang mana yang harus didahulukan dan dikerjakan bahkan sampai ke tim SDM-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat estimasi tentang tindakan dapat diterima atau tidak. Membuat estimasi bagaimana kita membuat program, apakah dapat diterima baik dari in-house program maupun dari mitra reseller kita, menarik atau tidak, atau kita membuatkan teknisnya, katakan membuat metode menggunakan program cashback, berarti setelah transaksi nanti kita cashbackkan kepada mitra, atau diskon
potong di depan. Nah, ini biasanya melalui survei langsung ya, wawancara. Kita libatkan beberapa mitra reseller mana yang lebih dominan suka dengan program cashback ataupun dominan dengan program potong di depan. Nah, dari survei terbanyak, metode suara terbanyak itu yang kita ambil. Berarti itu adalah mewakili semua daripada mitra-mitra kita. Dan tentunya ada satu hal yang sangat penting, yaitu kita perlu belajar dari pengalaman sebelumnya, ya, dari historical dan maupun pengalaman orang lain. Dan satu hal lagi adalah intuisi. Intuisi itu tidak didapatkan di kampus ya. Intuisi itu didapatkan karena proses di lapangan. Proses di lapangan dengan terus-menerus terasah, teruji, dan akhirnya menjadi sebuah intuisi. Itu yang harus dikedepankan juga. Oke, lanjut kita ke yang kedua adalah predictive analytic primer. Melalui teori metode ini, predictive analytic, bagaimana kita memprediksi suatu kejadian di masa depan, membuat hubungan antar variabel, kemudian membuat model statistik yang mana memprediksi suatu nilai kejadian adalah di masa depan itu harus melibatkan data mining, machine learning, statistik, neural networks, artificial intelligence untuk membuat prediksi mengenai masa depan yang terjadi. Nah, dari data ini kita bisa melihat mana secara pattern atau pola kita sangat terlihat di bulan dalam satu tahun kalender itu ada bulan-bulan tertentu. Contoh, dalam satu tahun kalender itu pasti ada program dua, yang program payung. Yang pertama adalah terkait dengan seasonal ya. Jadi ada namanya Rafi, Ramadan, Idul Fitri. Jadi di dalam bulan itu banyak sekali program yang diluncurkan, banyak sekali sesuatu atau insentif ataupun apapun untuk men-trigger baik sell through maupun sell out. Jadi bagaimana kita mendorong program push sales, kita mendorong barang itu move dari gudang A ke gudang B, dari warehouse A ke warehouse B. Kemudian program push sales itu dari bagaimana customer itu bisa mempercepat pemindahan barang atau belanja mereka. Nah, di dalam kita memprediksi masa depan itu tentunya melihat basic atau historical ke belakang. Yang kedua tadi ada program Natal dan Tahun Baru. Nah, di dua season ini sangat menentukan pencapaian dalam satu tahun itu tercapai atau tidak. Tentunya harus disiapkan dari jauh-jauh hari, harus well prepare. Kenapa? Karena di season itu sangat membutuhkan budget yang besar, membutuhkan orang yang banyak, dan membutuhkan pengaturan baik dari budgeting maupun dari sisi orangnya ya yang bertugas. Nah, berikut adalah untuk proses memprediksi analitik sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan projectnya pencapaian tadi udah clear ya, pencapaian target double digit group. Yang kedua, melakukan koleksi database historical transaction, sell through dan sell out yang kita bisa tarik dari sistem. Kemudian kita olah, kita klasifikasikan mana yang kita skala prioritaskan. Yang ketiga adalah analisis data penjualan, data alokasi PO, dan data recharge inner yang terjadi. Kemudian analisis statistik, source data by system dapat diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita bisa modeling juga. Modeling itu klasifikasikan outlet menjadi kategori. Biasanya kita kategorikan ada menjadi outlet platinum, gold, silver, dan bronze berdasarkan historical transaksi. Contoh, untuk mengklasifikasikan outlet platinum, kita biasanya menerapkan minimal transaksi adalah 25 juta per bulan. Nah, untuk gold sendiri 15 sampai 20 juta. Untuk silver itu di bawah 10 juta, dan untuk bronze itu adalah di bawah 1 juta. Nah, cara mengklasifikasikannya sudah jelas, dan kita juga treatmentnya itu juga kita mengikuti daripada klasifikasi tadi. Tentunya kita tahu ada istilah Pareto, sangat memahami itu. Buat insan-insan di pemasaran pasti paham outlet Pareto ya. Jadi mana yang kita dahulukan. Jadi di dalam outlet Pareto itu kita memberikan mengkontribusi yang tadi di outlet platinum, mereka akan mengkontribusi 80% dari omset kita. Nah, outlet yang non Pareto itu biasanya dari totalnya kuantitinya banyak, tetapi mengkontribusi hanya 20% saja. Kebalikannya Pareto, outletnya sedikit, tetapi mengkontribusi 80% daripada omset yang terjadi. Udah 10 menit belum? Belum ada? Oke. Berapa menit? 9:43. Oke, 9. Nah, kemudian adalah pemantauan, monitoring setelah eksekusi, evaluasi eksekusi kembali agar sesuai dengan progres. Kita sebut biasanya rumusnya adalah E2K, eksekusi, evaluasi, eksekusi kembali, dan
konsistensi, itu yang paling penting. Itu harus kita copy pastekan kepada tim kita, karena di sini adalah modelnya remote ya, artinya saya sendiri berada di Jakarta dan tim kami ada di beberapa daerah. Kami tentunya monitoringnya banyak menggunakan metode dengan aplikasi untuk video conference, mungkin dengan Zoom atau dengan aplikasi yang lain gitu ya. Nah, itu adalah cara saat ini kita memonitor tim dengan kondisi ada pembatasan sosial skala besar. Nah, konklusinya dari data yang tadi kita sampaikan dan penjelasan yang kita sampaikan adalah di analisis menggunakan dua teori, yaitu membuat keputusan yang efektif dan strategis, serta menggunakan prediktif analitik agar dapat melihat kemungkinan terjadi pencapaian year to date di akhir tahun adalah di angka 12,31. Angka ini bisa kita jelaskan bahwa tadi sedikit sudah diulas juga bahwa ada dua event nasional, yaitu Raffi dan Naru, yang tentunya sangat 3 menit lagi. Untuk 15 menit 3 menit lagi. Oke. Secara pattern di bulan Desember terjadi peningkatan revenue karena program Naru tadi ya. Oke, jadi kita harus jalankan secara masif di seluruh channel saluran distribusi. Kemudian sebagai penutup, terima kasih saya ucapkan kepada coach kami, Dr. Pram, yang sudah 1 semester membimbing kami untuk memahami atau lebih jauh memahami di database dan pembuat keputusan, karena ini sangat aplikatif buat saya, sangat berguna. Setiap hari kita harus membuat keputusan-keputusan penting, setiap hari kita harus membuat keputusan strategik, dan ini sangat aplikatif dan begitu kami pelajari langsung kita manfaat atau kita langsung bermanfaat seperti itu ya. Jadi terima kasih dan selamat sore.